Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ustadz-ustadzah yang berbahagia. Malam hari ini alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum kajian kita, forum kajian online Manut Quran rutin yang kita lakukan setiap malam Jumat ya. Alhamdulillah malam hari ini saya diizinkan kembali oleh Allah untuk membersamai kawan-kawan semuanya, dan pekan ini kami ingin menyampaikan terkait dengan doa ya. Artinya mari kita sama-sama untuk mengevaluasi bagaimana dengan doa-doa kita. Apakah doa-doa kita sudah sesuai dengan hajat-hajat kita ataupun keinginan-keinginan kita, atau doa-doa kita masih sesuka hati kita ya. Baik, bagi teman-teman yang ingin mempelajari bagaimana agar doanya teman-teman bisa cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkan catatannya. Malam hari ini penting, teman-teman nanti akan kami sampaikan bagaimana agar doanya teman-teman cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, sebelumnya izin untuk menyampaikan slide-nya pada malam hari ini ya. Ya, kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah yang berbahagia, malam hari ini kita ngebahas tentang doa, the power of doa. Doa itu luar biasa ya. Artinya apapun yang kita minta, hajat apapun itu, kita bisa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui satu wasilah, yaitu adalah yang disebut sebagai doa. Hanya saja kawan-kawan, kita itu merasa bahwa Allah itu sudah maha tahu gitu ya, sehingga kita itu enggan untuk mengangkat tangan dan juga menyampaikan apa yang menjadi hajat kita. Kita merasa bahwasanya apa yang menjadi keinginan kita itu cukup kita cukup hanya di dalam hati saja, dan kemudian Allah maha tahu begitu. Itu memang betul kawan-kawan ya, tidak ada yang salah terkait dengan hal itu, tetapi bagaimana agar doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti teman-teman harus mempelajari tentang hal ini. Baik, teman-teman, satu hal yang perlu kami sampaikan, sebagus apapun doanya dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa yang lain, ketika syarat dan ketentuan itu tidak dilakukan, maka doa kita tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau pengijabahnya agak lama ya. Oke. Jadi ada syarat dan ketentuan. Maka bagaimana syarat dan ketentuannya? Insya Allah malam hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Doa adalah ibadah Bapak Ibu kawan-kawan, Ustaz-Ustazah ya. Dan menjadi intinya. Jadi ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inti dari ibadah itu adalah doa.
Sebagai contoh nih, saya ambil contoh misalnya ketika kita sholat ya. Ketika kita sholat setelah takbiratul ihram mengangkat tangan Allahu Akbar, maka ada satu doa di sana disebut sebagai doa iftitah atau doa pembuka ya. Yang di dalamnya ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salah satunya ini ya. Dan seterusnya ya. Sampai nanti masuk di Al-Fatihah. Kemudian masuk juga nanti di surat yang kita baca. Sampai nanti pada ruku, pada i'tidal, pada sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, bahkan sampai dengan tahiyat akhir dan juga salam. Nah, itu adalah rangkaian-rangkaian dari ibadah yang mana di dalamnya inti dari ibadah itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang memerintahkan kepada hambanya untuk berdoa, ya, untuk meminta segala hajat, untuk meminta segala keperluan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan sendal yang hilang pun kita doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca ayat, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ud'uni astajib lak. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, siapakah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Orang-orang yang menyombongkan diri, yaitu adalah orang-orang yang tidak mau mengangkat tangannya, orang-orang yang tidak mau merendahkan dirinya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggan meminta kepada Allah. Apapun alasannya, ya, enggan meminta kepada Allah, apapun alasannya, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk bagian dari orang-orang yang menyombongkan dirinya. Merasa cukup dengan Allah, dengan dirinya sendiri, merasa bahwa dia bekerja, dia beraktivitas yaitu karena kemampuannya diri sendiri. Dagang, jualan, laris, bekerja, dimudahkan dalam pekerjaannya, menang tender, dan lain sebagainya, merasa bahwa itu adalah bagian dari usahanya sendiri. Merasa bahwa dirinya tidak lagi butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kawan-kawan ya. Ketika kita punya hajat, ketika kita punya keinginan, maka jangan pernah sungkan, jangan pernah ragu meskipun keinginan kita itu besar menurut kita ya. Menurut kita barangkali itu adalah keinginan yang besar, tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu sangat kecil. Di hadapan kita barangkali untuk bisa lunas utang 50 juta, 100 juta, bahkan sampai dengan 1 miliar, itu mungkin besar. Permintaan yang besar barangkali menurut kita. Tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu sangat kecil. Di beberapa episode kawan-kawan kita yang sudah menjalani kehidupan mereka dengan baik, step by step mereka bisa menyelesaikan amanah-amanah mereka dengan baik. Ada yang kurang dari 40 hari, ada yang kurang dari 2 bulan, mereka bisa menyelesaikan amanah-amanah mereka.
Dan mereka yakin betul saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lunaskan amanahku sekian M. Berikan saya penghasilan sekian M agar saya bisa menyelesaikan amanah-amanahku ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena mereka meyakini betul bahwa doa ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan pada prinsipnya setiap doa yang terucap asal kepada Allah doanya, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun boleh, ya. Bahkan dalam dalam konteks yang lebih umum, dalam kondisi yang lebih umum, orang yang tidak pernah beribadah pun, orang yang tidak pernah mengerjakan sholat pun, apakah meminta kepada Allah tidak boleh? Boleh. Jangankan yang rajin sholat, jangankan yang mengerjakan ibadah-ibadah lain, puasa, baca Quran, sedekah, dan seterusnya, yang tidak pernah melakukan itu pun, Allah tidak pernah larang mereka untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saya, kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz-ustadzah yang insya Allah termasuk bagian dari orang-orang yang berusaha untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu sangat boleh. Dan bahkan sesuatu yang tidak pernah kita minta itu Allah bisa kasih. Apalagi sesuatu yang kita minta secara detail kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya misalnya hidung kita ini. Pernah nggak kita minta kepada Allah, ya Allah saya minta kepada Engkau buatkan atau berikan saya hidung yang lubangnya 2, menghadapnya ke bawah. Tidak pernah kita minta. Orang tua kita pun juga tidak pernah meminta waktu kita masih dalam kandungan. Orang tua kita tidak pernah meminta, ya Allah berikan anak saya hidung yang lubangnya ke bawah. Tetapi Allah kasih. Allah berikan. Paling kalau orang tua kita berdoa, ya minta agar anaknya ganteng, cakep, kalau wanita atau cewek ya cantik, begitu. Tetapi tidak menyebutkan bagaimana bentuk telinganya, bagaimana bentuk hidungnya, rambutnya, dan seterusnya. Jadi kawan-kawan, sedikit saya ulang bahwa inti dari ibadah itu adalah doa. Dan doa atau permintaan hajat kita pada Allah Subhanahu wa taala itu diperbolehkan. Baik itu yang besar ataupun yang kecil. Karena sejatinya yang menurut kita besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangatlah kecil. Dan janganlah sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyombongkan diri lantaran kita tidak pernah mengangkat tangan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kawan-kawan ustaz-ustadzah, dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya aku tidak terbebani akan kekhawatiran ijabah, tetapi aku terbebani akan kekhawatiran di kesungguhan doa itu. Karena sesungguhnya ketika doa itu telah diilhamkan kepadaku, maka ijabah pasti menyertainya. Artinya apa Bapak Ibu kawan-kawan? Umar bin Khattab ketika berdoa itu tidak pernah khawatir
mau diijabah ataupun tidak. Tidak pernah khawatir akan hal itu. Karena beliau meyakini ketika doa itu sudah terucap, ketika beliau sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya adalah diijabah oleh Allah. Justru yang beliau khawatirkan adalah terkait dengan isi dari doa yang beliau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau khawatir akan kesungguhan dari doa itu sendiri. Bapak Ibu kawan-kawan ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang diri kita ini atau mungkin bahkan kebanyakan dari kita ini justru malah khawatir akan tidak diijabahnya doa kita. Atau justru kita terus mengharapkan kapan doa ini diijabah. Saya udah doa Ustadz. Saya udah baca Quran. Saya sudah tahajud. Tapi kenapa Allah belum ijabah? Nah, yang kemudian jadi evaluasi adalah tadi. Kalau kita berkaca dari apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ini, sejauh mana kesungguhan kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan, pernahkah kita itu merasa bahwa ketika kita berdoa, kita mengangkat tangan, kita merasa bahwa seolah-olah Allah itu berada di depan kita. Kita merasa bahwa Allah betul-betul ngedenger doa kita ini. Allah betul-betul mendengarkan doa kita atau berada di hadapan kita yang betul-betul sehingga membuat kita itu merasakan betul dahsyatnya dari doa itu. Jadi kita waktu masih berdoa saja itu udah kerasa banget tuh di hati. Atau doa kita hanya sebatas lisan saja. Saat kita ucap doa, ya Allah, Rabbana, ya Rob, apakah itu hanya terlintas di lisan saja? Ataukah betul-betul tadi memang kita bisa rasakan sampai ke hati? Nah, saya coba ingin memberikan gambaran begini, teman-teman. Bagaimana rasanya ketika teman-teman yang punya atasan ya, kita dipanggil ke ruangan atasan. Kita dipanggil ke ruangan bos. Dan kita ditanya, apa nih keinginan kita? Dalam 1 bulan ke depan nih apa? Mau naik gaji kah? Mau tambah fasilitas kah? Mau pindah kantor kah? Atau apa? Nah, saat itu, tentu ketika kita berbicara kepada atasan, akan betul-betul sangat terasa betul ya. Bos, Pak Bos, Bapak, gitu ya. Saya pengen begini. Saya pengen dapat tambahan ini. Itu dan seterusnya. Dan itu sangat kerasa betul ya. Sangat kerasa betul dan setiap ucapan kita langsung didengarkan oleh si bos. Kerasa betul sampai ke hati kita bahwa saat kita meninggalkan ruangan itu sudah tergambar di depan matanya bahwa besok, lusa, pekan depan, bulan depan dia akan mendapatkan apa yang tadi disampaikan. Nah, apakah kita juga ngerasa seperti itu? Saat kita bilang ya Rob, Robbana,
Ya Allah, apakah kemudian kerasa setelah kita menurunkan tangan dan kemudian kita meninggalkan tempat kita doa, kerasa bahwa oke, yes, saya akan mendapatkan apa yang tadi sudah saya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan terkait khawatir doanya dijabah atau tidak, tapi terkait dengan kesungguhan apa yang dia minta, gitu ya. Ini perkataan dari Umar bin Khattab. Nah, siapa saja boleh berdoa. Karena pada prinsipnya setiap doa yang terucap itu pasti akan diijabah. Ayatnya di Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya padamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Wa ini qarib. Jadi sangat dekat. Sangat dekat. Maka karena saking dekatnya, tentu mendengar setiap apa yang kita ucapkan, mendengar setiap apa yang kita sampaikan, mendengar doa-doa kita. Karena saking dekatnya. Maka tadi sebelum saya sampaikan, apakah ketika kita doa, kita udah ngerasa betul bahwa Allah itu dengerin kita doa, atau doa kita hanya sebatas di lisan? Berarti kita belum merasakan bahwa Allah itu dekat ketika doa kita masih sebatas lisan. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, di ayat ini begini kawan-kawan, Bapak Ibu, kawan ustaz ya. Jadi di ayat ini Allah sampaikan bahwa Allah itu dekat. Sehingga jangan pernah ragu untuk meminta kepada Allah. Karena dekat. Dan setiap permintaan, setiap doa yang kita ucapkan, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diijabah oleh Allah. Nah, tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa itu? Yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah memenuhi segala perintahnya Allah. Maka ketika ada perintah tentu ada larangan. Jadi meskipun di sini hanya disebutkan memenuhi segala perintah, ya, maka ini juga berkebalikan. Berarti juga kita menjauhi apa yang Allah larang. Jadi bukan berarti kita lakukan apa yang Allah perintahkan, tetapi kita tidak tinggalkan apa yang Allah larang. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku.
Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama, kita yakin. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa doa kita didengar oleh Allah. Yakin bahwasanya doa kita akan diijabah oleh Allah. Yakin bahwasanya Allah mampu bisa mengabulkan apa yang kita minta. Nah, syarat yang kedua adalah kita lakukan apa yang menjadi perintahnya Allah dan kita jauhi apa yang menjadi larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa diambil kesimpulan kawan-kawan, manakala kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa itu belum diijabah oleh Allah, saat itu juga sesuai dengan apa yang kita minta, bisa jadi karena ada perintah yang belum kita lakukan, atau bisa jadi ada larangan yang belum kita tinggalkan. Nah, silakan, nanti kita bisa evaluasi bareng-bareng. Kita coba evaluasi pada diri kita. Apakah masih ada dosa yang belum kita mintakan ampun sama Allah? Adakah perbuatan kita yang belum kita tobati sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah ada dosa sesama kita? Nah, biasanya kawan-kawan, saya ngeceknya begini, ya saya kepada pribadi dan juga kepada kawan-kawan ngeceknya begini, kenapa nih Allah belum kabul kita punya doa? Ngeceknya biasanya adalah dari sisi taubat. Adakah dosa kita yang belum kita taubati? Dari perbuatan kita yang belum kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah belum kasih saat ini. Yang kedua, akankah kita masih atau belum membahagiakan orang tua kita? Akankah ada hubungan yang tidak baik diri kita terhadap orang tua? Karena perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar kita sebagai seorang anak menghormati orang tua, membahagiakan orang tua. Bahkan ngebentak pun itu tidak boleh. Nah, kadang kawan-kawan yang sharing dengan kami, ya ada beberapa yang masih seperti itu. Ya, entah apapun latar belakangnya, ya. Maka ini kawan-kawan, sebagai syarat dan ketentuannya agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita lakukan apa yang menjadi perintahnya Allah, kita jauhi apa yang menjadi larangannya Allah. Dan kita yakin bahwa doa kita didengar oleh Allah, yakin bahwa doa kita akan dijabah oleh Allah, dan kita yakin bahwa Allah mampu mengabulkan apa yang kita minta. Doa itu seperti anak panah, kawan-kawan. Ya, doa itu seperti anak panah yang begitu lepas dari busurnya, pilihannya adalah hanya satu, yaitu menembus sasaran. Tetapi ketika anak panah sudah dilepaskan dari busurnya dan tidak mengenai sasaran, maka ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang kita tentu belajar. Apa itu? Bisa jadi dari faktor pemanahnya. Pemanahnya mungkin lagi mabuk, pemanahnya mungkin lagi ngantuk, pemanahnya lagi nggak konsentrasi, pemanahnya belum sarapan, atau hal yang lain.
Kita punya doa, tapi kitanya mabok. Mabok tuh gimana maksudnya? Kita tuh nggak ngerti apa yang kita ucapin, doa kita tuh nggak paham. Kita bilang Robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, tapi hati kita nggak ngerasa bahwa kita sedang doa sama Allah. Maka nggak ngerti apa yang kita ucapin. Kita doa aja. Gitu. Nggak ngerti apa makna dari doa itu. Maka seringkali kami sampaikan, ada yang tanya, Ustadz bagaimana sih doa begini, bagaimana doa begitu. Hal yang pertama kami sampaikan adalah silakan doa dengan bahasa masing-masing. Karena bukan terkait dengan redaksi doanya, dia, tapi bagaimana teman-teman dengan bahasa masing-masing, dengan bahasa teman-teman yang bisa pahami dari doa itu, ya silakan sampaikan. Karena saya melihat ya 50% banyak orang yang berdoa itu nggak ngerti apa yang mereka ucapkan. Kenapa? Ya, pilih yang bahasa Arab gitu ya. Tapi nggak ngerti apa yang diucapin. Nggak paham. Ini doa untuk apa? Hanya doa aja. Yang penting bahasa Arab. Bukan. Maka kalau kita doa, pahami apa doanya. Maka kalau teman-teman nggak ngerti bahasa Arabnya, sudah. Doa pakai bahasa kita masing-masing. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Allah Maha tahu. Iya. Didengar. Iya. Jadi pemanahnya sendiri ini harus fight. Ya, ini harus fight. Yang kedua kemudian posisi memanahnya. Posisi ketika melepaskan anak panahnya. Apakah dengan kekuatan yang full ataukah hanya setengah-setengah ketika melepaskan doa itu? Betul-betul yakin atau hanya separuh, setengah-setengah gitu, nggak yakin gitu. Nyampe enggak ya? Kena enggak ya? Enggak, nyampe, lepasin aja. Dengan kekuatan full. Dengan ibadah kita dan seterusnya. Ya. Nanti ditopang dengan amaliyah-amaliyah yang lainnya. Pemanahnya sudah jos, jago, nggak mabuk, udah sarapan, fit, nariknya udah kenceng, udah diperhitungkan arah anginnya juga, kecepatan angin udah dihitung, siap dilepas. Itu dilepas, diperkirakan nyampe pada sasaran dengan sekian, dengan kecepatan sekian, nyampe di tujuan sekian detik, ternyata nggak nyampe. Kenapa? Tanpa dia sadari ada kaca bening yang membatasinya. Hingga doa itu nggak nyampe pada sasaran. Apa itu? Ya dosa-dosa kita. Yang kita belum mau ngelepas. Saya ulang, dosa-dosa kita yang kita belum mau ngelepas, kawan-kawan. Masih kita pegang terus itu dosanya. Masih sayang, ya. Nah, salah satunya adalah dosa riba, ya. Ini teman-teman ya. Maka hati-hati, doa itu seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Sekali melesat, maka akan mengenai sasarannya. Kecuali memang ada penghalangnya tadi. Nah, oke kawan-kawan. Saya akan sampaikan 9 hal yang harus diperhatikan saat berdoa. Ya, silakan catat. Yang pertama adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita doa kita nggak yakin, ya gimana ya? Terus yakin bahwa doa kita bakal didengar oleh Allah. Mau sebesar apapun doa kita, bagi Allah itu sangat kecil. Besar mungkin barangkali di hadapan manusia, tapi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya Allah mendengar, Allah bakal ngabulin,
Dan Allah juga bisa mengabulkan apa yang kita minta. Sesuatu yang kadang di luar nalar, seolah-olah mustahil, itu pun Allah bisa wujudkan. Ya, maka ada kawan-kawan menyebutkan sebagai kun fayakun. Ketika Allah sudah berkehendak, maka kehendak itulah yang terjadi. Ketika Allah sudah bilang jadi, maka jadilah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membelah lautan menjadi jalan saat Nabi Musa dan kaumnya melewati lautan itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu istrinya sudah tua. Dan juga kepada Nabi Zakaria juga sama. Istrinya sudah tua, sudah mandul, tapi ternyata Allah masih memberikan anak kepadanya. Jadi yakin, yang penting minta aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mintanya kepada Allah, it's okay, ya, it's okay, ya. Yang kedua, yaitu adalah ikhlas. Saat kita doa, ini harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas apa? Ya kita ikhlas. Apapun nanti hasilnya dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita udah terima. Udah siap pokoknya. Mau dikasih jawaban Allah kayak gimana, udah siap pokoknya. Ya, enggak perlu ngeluh lagi, enggak perlu mengkhawatirkan. Udah ikhlasin aja. Doa-doa, ya kawan-kawan ya. Ikhlas. Jangan terpaksa. Minta sama Allah itu jangan terpaksa. Saya kepaksa nih minta sama Allah, bukan ya. Tapi memang harus ikhlas karena merasa bahwa kita adalah seorang hamba, kawan-kawan. Kita seorang hamba yang lemah dan memang harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saat kita doa maka kita harus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah, dengan Asmaul Husna. Kita doa. Maka ada satu zikir yang sebelum kita berdoa, ada yang terkait dengan asma-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah Ya Dzal Jalali wal Ikram. Yang diawali dengan Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya itu. Ya terakhirnya adalah Ya Dzal Jalali wal Ikram. Bahkan Nabi menyampaikan ada seorang sahabat yang berdoa seperti itu, lalu disampaikan bahwa doamu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lantaran mengawali doanya dengan tadi memuji Allah Subhanahu wa taala, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan masih banyak lagi asma-asma Allah ya. Ya Ghafar, ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami. Ya Aziz yang Maha Perkasa. Ya Hakim yang Maha Bijaksana. Dan seterusnya ya, kawan-kawan. Ya Rahman, ya Rahim. Nah, itu ya. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ngerayu gitu. Jadi kalau dalam bahasa saya ini kita ngerayu sama Allah gitu ya. Gimana sih kalau orang itu dirayu gitu ya, dipuji, diagungkan ini. Kalau misalnya kita ketemu dengan orang, kita baik-baikin dia gitu ya. Lu itu baik banget, lu itu udah cakep, keren, baik hati, suka traktir gitu ya. Ini temen yang kayak begini tuh, waduh, dah. Nanti ujung-ujungnya minta traktir lagi, dikasih gitu ya. Ujungnya kita minta traktir, nanti dikasih juga. Oke ya. Jadi kita memuji kepada Allah. Yang keempat, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Jangan sombong juga. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi, kepada Rasulullah. Masa kita enggan bersolawat kepada beliau. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Kemudian yang kelima, bertaubat sebelum meminta. Jadi saat panah tadi kita lepasin, anak panahnya tidak nyampe pada sasaran, itu lantaran ada kaca, ada penghalangnya, ada tabirnya. Yang meskipun itu sudah diukur sedemikian rupa, ya sedemikian sampai benar-benar pas kena di sasaran, tapi ternyata ada penghalangnya. Dan itu yang membuat doa kita nggak sampai pada sasaran. Maka kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sholat, sebelum zikir, sebelum doa, maka yang pertama yaitu adalah beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Dan ini bukan sekedar ucapan, tetapi bagaimana kita memahami atau kita merasakan bahwasanya diri kita ini seorang hamba yang penuh dengan dosa. Nah, taubat dulu. Kita bersihin dulu dosa-dosa kita ya. Kemudian yang keenam, jangan terburu-buru. Terburu-buru ini ada dua. Yang pertama, terburu-buru saat meminta. Ya, jadi saat meminta itu terburu-buru. Coba kita bisa bayangin, anak kita tiba-tiba datang kepada kita nih, datang, minta sesuatu, dia belum selesai mintanya, nggak tahu ngomongnya apa karena saking cepatnya, dia udah langsung pergi aja. Ya kita gimana ini orang tua nih? Ngomong apaan dia tadi anak ya? Minta apaan tadi ya? Nah, jangan terburu-buru. Iya betul, Allah Maha Tahu. Lagi-lagi Allah Maha Tahu, tapi bukan begitu. Adabnya ya pelan-pelan, jangan terburu-buru. Yang kedua, jangan juga terburu-buru untuk segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti jadinya kita yang memburu. Ustaz, saya sudah tahajud nih. Tahajud baru 2 kali udah bilang, Ustaz, saya udah tahajud nih sekarang. Saya udah duha nih, dia kan. Saya udah sedekah nih. Baru 2 kali sedekah. Dia bilang, saya udah sedekah nih. Tapi kenapa Allah belum kabulin doa saya? Kenapa belum diijabah doa saya? Atau Allah belum kasih pertolongan? Jangan buru-buru. Sabar. Insya Allah nanti ada waktunya, ada tanggal mainnya. Yang insya Allah betul-betul nanti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak seolah-olah kita itu kurang yakin nih sama Allah, ya kan? Baru minta belum apa-apa udah, kapan nih mau dikabulin deh? Kapan nih? Kayak misalnya ada temen nih, kita lagi minta tolong sama temen yang memang temen udah mengiyain, oke, ntar saya bantu deh. Belum apa-apa kita udah di WA lagi. Kapan nih dia? Belum apa-apa di WA lagi. Kapan nih? Jadi enggak nih nolongin, nah seterusnya, ya. Kalau teman pasti risih ya. Oke, jangan terburu-buru. Yang ketujuh, curhat bukan mengeluh ya. Ya curhat itu kita ngobrol aja sama Allah, ngalir gitu ya. Kayak misalnya kita sama temen nih ngobrol curhat gitu ya, bukan ngeluh. Kenapa hidup saya begini? Itu bukan ya. Kalau ngeluh itu kan gitu. Ya Allah, saya kok susah banget hidupnya gitu ya. Saya kok nelangsa banget ya. Itu jangan ngeluh ya. Oke. Kita curhat aja, sampaikan aja apa yang menjadi beban kita, apa yang kita rasa, kita pengen seperti apa, ya. Maka ya sharing aja sama Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering sharing. Maka sering-sering kita sholat itu ya. Yang kedelapan, memilih waktu yang terbaik. Ya. Jadi doa itu akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita waktu doa ada waktu terbaik, waktu-waktu yang terbaik, dan itu kita
manfaatin betul waktu itu. Nah, insya Allah nanti akan jauh ya lebih dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Pertama ada sehabis sholat ya. Maka jangan buru-buru tadi ya kan. Habis sholat tenang dulu dah, tenang dulu. Istighfar dulu, sholawat dulu, puji Allah dulu, ya kan? Zikir-zikir dulu, nanti baru doa dulu, nah, gitu. Jadi jangan langsung pergi. Yang kedua, antara azan dan iqomah. Maka teman-teman yang sholat di masjid ya datangnya sebelum azan. Nah, biar apa? Biar dapat ini manfaatnya nih, ya kan? Sampai nanti sambil nunggu iqomah. Yang ketiga, antara dua khutbah Jumat ya. Antara dua khutbah. Jadi waktu khutbah pertama selesai, kemudian khatib duduk, nah itu kita doa, gitu ya. Itu kita doa, insya Allah mustajab waktunya. Yang keempat, kapan lagi nih? Saat turun hujan, ya. Kalau doanya kan Allahumma shayyiban nafi'an, ya jangan itu saja, tambah yang lain tidak apa-apa, ya kan? Ada saya punya cerita kawan ini, ya, yang beliau jualan sabun herbal gitu ya. Ketika itu beliau sama istrinya masih naik motor ketika kulakan gitu ya, ngambil. Nah, satu ketika hujan turun. Nah, beliau yang lain pada minggir, beliau nggak minggir. Udah sambil hujan-hujanan itu dia doa sama Allah, ya Allah berikan saya kendaraan roda 4 sehingga nanti ketika kulakan lagi tidak kehujanan. Dan Allahu Akbar, di periode berikutnya beliau sudah punya kendaraan roda 4 dan ketika kulakan tidak kehujanan lagi. Ini real kisah nyata ya. Dan juga termasuk terapi bagi teman-teman yang pengen punya keturunan atau punya anak ya, yang belum punya anak, sudah lama menikah, berumah tangga, tapi belum punya keturunan. Nah, insya Allah ya, sambil hujan-hujanan ya. Nah, ini doa mustajab. Yang kelima, ketika berpuasa, ya seseorang itu diijabah doanya orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Kemudian yang keenam, saat berbuka puasa. Nah, ini juga luar biasa ya. Saat berpuasa, kemudian saat berbuka puasa. Kemudian yang ketujuh, hari Jumat. Nah, ini hari Jumat ya. Lebih spesifiknya lagi, hari Jumat ba'da asar sampai dengan maghrib. Nah, ini mustajab waktunya. Termasuk juga kawan-kawan yang di hari Jumat melakukan perjalanan safar, nah itu juga bagus ya. Hari Jumat, safar, ba'da asar, waduh cakep lagi itu. Allahu Akbar ya, doanya cakep waktunya. Kemudian yang kedelapan, sepertiga malam terakhir. Maka teman-teman yuk bangun di sepertiga malam terakhir. Bangun, qiyamul lail, sholat, baca Quran, zikir, istighfar ya, dan doa. Yang kesembilan adalah ketika dalam sholat. Dalam buku Manu Quran Bisa Kaya sudah kami tuliskan ada 4 posisi yang kita bisa manfaatkan untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Yang pertama saat berdiri. Saat berdiri, maka tadi teman-teman selepas sholat selepas bacaan Al-Fatihah boleh pilih ya. Boleh pilih surat sesuai dengan hajat kita masing-masing ya. Pilih ayat-ayat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau enggak bisa gimana Ustadz? Ya sudah. Kalau enggak bisa baca suratnya surat yang surat apa saja sebelum ruku. Nah, jadi selesai baca baca surat jangan langsung ruku, doa dulu ya. Doanya pakai apa Ustadz? Doanya di dalam hati saja ya. Pakai bahasa kita masing-masing tapi di dalam hati, jangan dilisankan ya. Karena kalau dilisankan nanti jadi batal sholatnya. Setelah itu baru kemudian ruku. Di ruku juga sama sebelum iktidal. Jadi pertama adalah saat berdiri, yang kedua waktu dalam salat adalah ketika sedang ruku. Yang ketiga ketika sedang
sujud. Yang keempat ketika sedang duduk. Ini waktu-waktu yang mustajab atau waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan ketika dalam sholat, termasuk sebelum salam. Ya, sekali lagi kawan-kawan, doanya boleh dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, tapi cukup di dalam hati. Jangan sampai terlisankan. Ya, oke. Nah, yang 9 adalah memilih tempat yang terbaik. Jadi kalau ada waktu yang terbaik, maka juga ada tempat yang terbaik untuk kita doa. Semua tempat baik, tetapi ada yang tempat-tempat yang terbaik. Yang di mana itu? Ya, misalnya ada di Baitullah. Ada banyak tempat-tempat yang mustajab ketika kita di Baitullah. Termasuk juga kita di masjid, di tempat-tempat yang memang tidak dilarang untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu juga pahami kawan-kawan, mohon maaf sudah jam 9 lebih ya, saya percepat sebentar. Respon Allah terhadap doa kita ini, kita perlu pahami juga seperti apa. Yang pertama adalah doa itu akan diijabah sesuai dengan apa yang diminta. Mintanya seperti apa? Ya seperti itu yang Allah kasih. Kapan waktunya? Ya gitu, sesuai dengan apa yang kita minta. Ya Allah, bulan depan saya pengen naik gaji. Ya udah Allah kabulin. Ya Allah, bulan depan saya pengen beli motor. Udah Allah kabulin. Sesuai dengan apa yang diminta. Yang kedua, ada yang ditunda pengabulannya. Kita udah doa bulan depan naik gaji. Ternyata ditunda, enggak bulan depan. Kapan? Ya nanti sampai waktunya pas. Waktunya kita dianggap sudah layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diganti dengan yang lebih baik. Ya, diganti dengan yang lebih baik. Kita mintanya apa? Allah tidak kabulin, tetapi diganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Termasuk teman-teman, ketika doanya belum diijabah, kita diberikan kesempatan untuk doa. Itu adalah nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ada orang-orang yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk mereka berdoa dan meminta. Disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita masih punya kesempatan untuk berdoa dan meminta, untuk sharing dan curhat sama Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun nanti terserah ya, apakah dijawab oleh Allah sesuai dengan doa apa yang kita minta, kemudian ditunda pengambilannya, ataukah diganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Ada yang minta segera dilunaskan amanahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah ganti pengabulannya. Apa itu? Dibikin adem itu rumah tangganya. Dibikin nyaman itu kondisi rumah. Nggak berantem lagi. Anaknya nurut. Ini termasuk salah satu juga pengabulan atas doa kita. Meskipun amanahnya belum. Tetapi Allah bikin adem dulu tentu terkait dengan rumah tangga kita. Dan bahkan nanti jawabannya yang keempat adalah ketika Allah tidak kabulkan doa kita di dunia, maka Allah akan kabulkan doa kita di akhirat. Ya. Maka jika doamu belum dijabah oleh Allah, doa lagi dan doa teruskan. Jangan menyerah dan jangan putus asa. Karena doa adalah ibadah. Maka husnudonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah sudah mendengar doa kita, yakin bahwa Allah akan berikan yang terbaik untuk diri kita. Dan doa itu adalah rezeki. Kita masih bisa mengangkat tangan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan rezeki yang besar dari Allah. Maka jangan pernah menyalahkan dirimu, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala ketika doamu belum diijabah
sesuai dengan apa yang engkau minta. Kawan-kawan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa itu dapat menolak ataupun merubah takdir seseorang. Dari Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah kecuali doa. Dan tidak yang bisa menambah umur, tidak ada yang bisa menambah umur kecuali amal kebaikan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ahmad. Maka kawan-kawan, doa ini luar biasa. Doa ini luar biasa. Ini adalah bagian-bagian dari kekuatan doa yang bisa merubah keadaan, yang bisa merubah takdir. Tentu ini bukan takdir-takdir yang memang tidak bisa dirubah. Contoh misalnya kita dilahirkan menjadi laki-laki, maka tidak bisa kita minta kepada Allah, ya Allah, kita pengen perempuan berubah jadi perempuan, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena memang sudah takdir yang mutlak yang tidak bisa dirubah. Maka jangan sampai kemudian yang sudah ditakdirkan jadi laki-laki jangan bersikap ataupun bertingkah laku seperti perempuan ataupun sebaliknya. Ya. Karena ini sebuah takdir yang memang tidak bisa dirubah oleh apapun. Tapi yang lain terkait dengan diri kita, mungkin saat lahir ini kurang cerdas misalnya, kita bisa doa sama Allah dan berusaha. Atau mungkin kita lahir dari keluarga yang miskin, kita bisa doa sama Allah agar nanti keluarga kita diangkat derajatnya dan menjadi orang-orang yang kaya. Dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa membuat orang lain juga mendapatkan manfaat dari kekayaan yang kita miliki. Ini kita bisa doa sama Allah. Terakhir Bapak Ibu kawan-kawan, Allah telah membuat keputusan yang tidak akan dirubah hingga akhir zaman. Siapa saja yang mau minta kepadanya, apapun, berapapun, asal mengikuti petunjuknya, meneladani contoh nabinya, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti akan diberikan sesuai dengan apa yang dimintanya. Doa yang terbaik dipanjatkan dengan cara yang terbaik, pada waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik, maka hasilnya adalah yang terbaik. Maka mari kita miliki doa-doa yang terbaik. Doa yang terbaik itu yang seperti apa? Doa yang kita panjatkan untuk kebaikan orang lain. Doa untuk guru-guru kita. Yang terkadang kita tidak pernah melakukan ini. Doa kepada orang tua, doa kepada guru-guru kita, doa kepada orang-orang yang pernah bermanfaat, orang-orang yang pernah memberikan manfaatnya untuk diri kita. Kita doakan mereka agar mereka senantiasa diberikan kesehatan, agar mereka senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah, agar mereka senantiasa dijaga oleh Allah, dan seterusnya. Dengan cara yang terbaik, pada waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik, maka hasilnya adalah yang terbaik. Insya Allah kita bisa lakukan ini tatkala kita berada di Baitullah. Doa yang terbaik, panjatkan dengan cara yang terbaik, pada waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik, hasilnya insya Allah yang terbaik. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kita pada malam hari ini, the power of doa. Jangan pernah meremehkan doa. Sekecil apapun doa, sebesar apapun permintaan kita, asalkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahan katsir, terima kasih pada Kang Ustadz Udin Yulianto untuk materi yang luar biasa pada malam hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah bersama-sama mendengarkan tausiah ataupun materi yang beliau sampaikan.
dan luar biasa kita bisa memahami, mengetahui tentang hakikat doa ya, the power of doa, sehingga kemudian kita bisa menempatkan ya doa-doa terbaik kita, sehingga apa yang menjadi pengharapan kita, keinginan kita nanti akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah SWT. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sharing atau tanya jawab, ataupun mungkin juga berbagi pengalaman bagi Bapak Ibu yang punya pengalaman-pengalaman menarik terkait dengan kekuatan doa ini, disampaikan ke yang lainnya. Baik, bagi yang ingin sharing bisa secara langsung ya, dengan membuka mic-nya atau videonya untuk bertanya langsung, ataupun juga bisa menulis di room chat atau ruang chat gitu. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa disampaikan dengan raise hand atau mengangkat tangan. Nanti akan kita bantu untuk mengatur siapa dulu yang akan sharing. Silakan Bapak Ibu, kami beri kesempatan untuk sharing, diskusi, tanya jawab di acara kita yang keempat ini. Kami persilahkan, silakan ada yang mau sharing. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya, baik, silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini bertanya Pak Ustadz. Kan seiring dengan yang kita bahas hari ini adalah mengenai doa. Apakah jika kita berdoa dimanapun, apakah dalam keadaan suci Pak Ustadz? Kan banyak momen-momen yang untuk yang tadi Ustadz sebutkan itu kan banyak momennya Pak Ustadz. Apakah pada saat itu kita harus dalam keadaan suci atau tempatnya harus yang suci juga gitu Ustadz? Yang pertama. Yang kedua, apakah kita tuh berdoa juga harus diiringi dengan sedekah atau di mana Pak? Demikian tadi Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, Silakan Ustaz. terima kasih Bu Tri ya. Ya, apa kemudian kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala harus dalam keadaan suci, artinya apakah harus punya wudhu gitu ya? Apakah kita harus dalam keadaan wudhu ataukah Ya, bisa kita berdoa tapi tanpa wudhu? Kan begitu yang dimaksudkan ya. Nah, kalau saya jawab dulu yang tempatnya ya. Tempatnya kalau tempat yang kotor ada najisnya ya kita jangan berdoa di situ. Kita doanya di tempat-tempat memang suci ya. Tempat-tempat yang memang bersih kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat sudah fix ya. Artinya tempat yang memang tempat yang memang kotor tidak ada najisnya itu diperbolehkan untuk kita berdoa di sana. Yang kedua, yang tadi terkait dengan apa keadaan kita harus suci dalam artian apakah kita harus punya wudhu atau tidak. Ketika kita doa itu boleh dalam keadaan apapun, kecuali dalam keadaan junub ya. Boleh dalam keadaan apapun, tanpa wudhu maksudnya itu boleh. Tetapi adabnya atau akan lebih afdal lagi ketika kita memang benar-benar dalam keadaan punya wudhu, ini jauh lebih dahsyat gitu ya, jauh lebih dahsyat. Kenapa? Karena bisa jadi begini, kalau misalnya kita sedang perjalanan dan tanpa sengaja misalnya kita sedang sudah batal ya wudhunya, maka kita doa boleh di perjalanan, kita doa boleh, tidak harus ngambil air wudhu dulu baru kemudian kita berdoa, itu diperbolehkan. Tetapi kalau memang kita memungkinkan untuk bisa berwudu, apalagi sholat 2 rakaat dulu misalnya, lalu kemudian mengangkat tangan dan kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa lagi. Dan ini sekaligus menjawab pada pertanyaan yang kedua tadi, apakah kalau kita doa harus sedekah dulu? Jadi begini, iringilah doamu atau permintaanmu itu dengan amal kebaikan. Artinya kalau kita punya hajat, punya doa, punya permintaan, maka harus senantiasa kita iringi dengan amal kebaikan. Maka kalau selepas kita sholat tadi termasuk bagian dari ibadah, termasuk juga bagian dari amal, maka ada zikir, ada istighfar, ada sholawat, itu adalah bagian-bagian dari amal tadi. Termasuk
kita baca Quran, teman-teman sedekah, itu juga bagian dari amal. Maka sangat dianjurkan kita beramal terlebih dahulu, baru kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kawan-kawan, saya selalu membuat framing begini. Ibadah kita itu tetap niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, sedekah kita, zakat kita, infak kita, baca Quran kita, silaturahmi kita dan seterusnya adalah frame-nya atau bingkainya ini tetap niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan saya sedekah biar dapat ini atau saya sholat biar begini, tidak. Tetap sholatnya segala amal ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah ini gitu ya, setelah kita melakukan tadi, setelah baca Quran, setelah zakat, setelah kita sedekah, setelah kita puasa dan seterusnya, maka di sini kita bisa lalu kemudian mengangkat tangan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah tadi itu bisa menjadi wasilah kita untuk kita minta kepada Allah. Insya Allah demikian Bu Tri ya. Mudah-mudahan bisa di. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, kalau mau sedekah dulu boleh. Sedekahnya tetap niatnya karena Allah, infaknya tetap niatnya karena Allah. Nah, setelah itu kita boleh minta sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah demikian. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sambil saya bacakan yang sudah menulis di room chat ya. Dari Bu Nia. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, kalau kita sudah berdoa sama Allah, lalu dalam hati ada rasa was-was, cara menghilangkan rasa was-was itu gimana Pak Ustadz? Oke, baik ya. Doa tapi sudah was-was. Nah, was-was ini terkait dengan was-was apa ini ya? Saya menangkapnya begini. Jadi saya menangkapnya sudah doa sama Allah tapi masih was-was kalau nanti ditagih. Was-was nanti kalau ketemu dengan rentenir. Was-was kalau ketemu dengan debt collector. Was-was kalau nanti diteror. Saya menangkapnya seperti ini ya. Dari pertanyaan, enggak tahu nanti coba bisa dijelaskan ya. Saya menangkapnya seperti itu. Maka silakan ya ketika doa penuh dengan keyakinan, ya, penuh dengan yakin bahwasanya Allah itu bisa ngerubah sesuatu yang keras menjadi lunak. Maka kita minta sama Allah agar siapapun nanti gitu ya, siapapun yang nanti yang kita temui itu dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kan yang membolak-balikkan hati ya kan. Maka siapapun yang mungkin awalnya keras, kereng, suka marah sama kita, ngetindas kita dan seterusnya, bisa jadi ketika itu datang ketemu dengan diri kita jadi lemah lembut. Kemudian dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai kan? Banyak kok kisahnya yang ketika itu sudah saya bilang temui aja, temui. Akhirnya begitu ditemui, oh ya Ustadz bener. Mereka jauh lebih ringan, bisa ngasih kelonggaran dan seterusnya macam-macam. Ya akhirnya kayak gitu ya. Jadi ini yang kemudian perlu dihilangkan. Nah, yang kedua, ya ada doa yang sering kita sampaikan juga ya kan di beberapa grup yang Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan dan seterusnya itu sampai dengan selesai. Ya, di sana kan termasuk bagian dari doa agar kita tidak punya rasa was-was tadi. Insya Allah demikian Gus ya. Luar biasa ya. Semoga bisa dipahami Bu Nia. Sambil menunggu yang ingin bertanya langsung, saya bacakan pertanyaan berikutnya dari Bu Warsini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Setelah berdoa, saya tidak lagi menunggu kapan diijabah. Jadi ya terus saja berdoa. Apakah itu membatalkan doa-doa saya atau gimana Ustadz? Iya.
Betul sekali Bu ya. Jadi kalau kita sudah doa, ya sudah nggak usah nunggu kapan mau dijawab, doa aja terus ya kan. Selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdoa, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan setiap doa kita adalah bagian dari ibadah. Tadi disebutkan doa adalah ibadah. Makin semakin banyak kita doa, insya Allah berarti itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala dari Allah. Ya, tidak apa-apa. Teruskan Bu ya, insya Allah ya. Bagus itu. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu nih, Suherni. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya apakah uang yang dari hasil riba boleh untuk sedekah dan apakah mendapat pahala atau balasan dari Allah? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ini masih ngambang juga sebenarnya pertanyaannya ya. Uang dari riba itu yang seperti apa? Maksudnya apakah hasil peminjaman dari riba atau transaksi riba atau ribanya sudah berjalan panjang lalu kemudian ada hasilnya saat ini. Ini coba nanti saya coba menggambarkan begini. Seseorang yang memulai usaha modalnya dari modal riba. Lalu usahanya berjalan. Usahanya berjalan dan punya hasil. Nah, hasilnya ini yang kemudian disedekahkan. Sebagian dari hasil ini yang digunakan untuk infak. Maka pertanyaannya, apakah ini boleh? Ya gitu. Bapak Ibu kawan-kawan, dosa ribanya itu bukan pada transaksi atau aktivitas jual beli atau aktivitas bisnis setelahnya. Bukan. Ya dosanya ketika transaksi di awal. Ketika memang ini sudah berjalan, sudah punya hasil, buat bisnis misalnya, buat peternakan misalnya, dan punya hasil, insya Allah itu hasilnya boleh atau halal untuk diinfakkan. Yang kemudian nanti tindak lanjutnya adalah kita tobat. Jangan sampai usaha yang sudah kita bangun ini nanti jadi hancur, tutup, gulung tikar, rugi, bangkrut lantaran kita mulai dari riba. Dan saya sering sampaikan kepada kawan-kawan ya, bisnis apapun, usaha apapun yang dimulai dengan modal riba, hasil akhirnya adalah the end alias tamat. Kecuali sebelum ditamatkan oleh Allah tadi, seseorang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan bisa ngejawab ya karena pertanyaannya masih mengambang juga tadi yang disebutnya seperti apa ya. Baik Ustadz, terima kasih. Semoga nanti kalaupun ingin penjelasan lebih lanjut bisa langsung Jabri sering ya Ustadz. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung? Kami persilakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini dari Lampung. Ya, silakan Bu. Ini. Saya baru 2 hari baca bukunya Ustadz. Bukunya baru datang kemarin, baru dibaca dari malam sampai tadi di sela-sela kerja saya mulai baca itu Ustadz bukunya. Jadi saat ini saya sedang ada persoalan dengan selain hutang juga ada dengan di kantor Ustadz. Jadi begitu terlalu seringnya gitu persoalan di kantor itu yang difitnah, di segala macam lah Ustadz gitu. Cuma saya berpikir begini Ustadz,
saya berusaha menerima gitu, berusaha menerima bahwa apa yang terjadi, persoalan sekarang terjadi itu karena kesalahan saya. Persoalan ini terjadi karena kesalahan saya, dosa saya. Dan dengan Allah pun saya sudah bertobat gitu, Ustaz. Saya sudah melakukan tobat. Saya mengakui bahwa persoalan ini terjadi karena kesalahan saya. Karena itu saya berusaha menerima bahwa apa yang dikasih saat ini dengan saya itulah yang terbaik yang Allah kasih untuk saya. Pasti ada kebaikan di balik ini semua. Gitu. Saya jalani sambil saya berdoa minta sama Allah supaya saya dikasih Allah mampu untuk melewati ini semua. Sambil saya berusaha yakin Eni kamu pasti bisa, yakin Eni saya lewatin. Jadi di beberapa hari ini Ustadz luar biasa gitu fitnahnya di kantor gitu. Saya nggak bilang A, dibilang A gitu. Ya pokoknya gitu lah Ustadz. Saya mencoba saya diam. Paling kalau saya sudah tidak nyaman, saya ke musola. Saya baca Quran. Saya diam. Kalau sudah tidak tahan rasa saya hanya istighfar. Saya berusaha untuk tidak berucap yang buruk dengan si A, si B, si C. Saya coba yakinin diri saya bahwa inilah yang terbaik dari Allah untuk saya. Pasti ada kebaikan yang mau Allah sampaikan dari semua persoalan ini. Saya mencoba meyakini itu, Ustaz. Dan saya belajar gitu, Ustaz. Bukankah Rasulullah juga pernah bilang ya, Ustaz, kalau kita sudah tidak nyaman di suatu tempat, sebaiknya kita hijrah. Saya sebetulnya sudah merasa tidak nyaman, Ustadz ya, di kantor itu. Saya pengen mengajukan pensiun dini. Saya bilanglah dengan anak-anak, dengan suami juga. Rasanya Umi mau pensiun dini aja gitu. Kebetulan sudah bisa. Cuma ada satu Ustadz yang jadi kendala. Saya masih ada pinjaman di bank. Nah, pinjaman di bank itu masih 3 tahun lagi, Ustadz. Nah, mungkin saya juga mulai berpikir, oh mungkin itu yang belum Allah kabulin doa saya itu karena masih ada dosa riba itu, Ustaz. Iya. Ya, potong kan dengan bank itu kan riba ya, Ustaz ya. Itu. Jadi saya punya terselip doa lah gitu di hati saya sama Allah, ya Allah, saya bilang gitu. Hamba percaya bahwa Engkau pemilik langit dan bumi. Engkau yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Amatlah kecil bagimu ya Allah untuk menyelesaikan persoalan hutang ini gitu dengan seluruh kekuasaan yang kau miliki. Saya bilang gitu, Ustaz. Iya. Saya mencoba meyakini seperti Ustaz bilang tadi waktu di awal pembukaan Ustaz bilang kan nggak ada yang nggak mungkin buat Allah gitu. Doa apa saja doa, semua doa pasti dikabulkan. Kalau belum dikabulkan pasti ada sesuatu yang menjadi penghalang gitu dosa kita. Saya mulai ngelamun, oh mungkin karena itu. Saya belajar praktek Ustadz. Mungkin ini lebih ke sharing ya Ustadz ya. Nama saya juga lagi belajar Ustadz. Saya berusaha belajar di buku Ustadz, di pertengahan buku itu ada saya pernah baca bahwa kita tidak boleh meminta kepada makhluk ya Ustadz. Kita tidak boleh meminta pertolongan kepada makhluk. Kita tidak boleh berharap kepada makhluk. Jadi itu yang sedang saya berusaha praktekkan Ustadz. Saat ini saya ditagih orang, anak-anak perlu biaya untuk sekolah. Saya berusaha gitu, saya dan suami berusaha untuk tidak meminta pertolongan dengan orang. Biasanya kami pinjam sih ini gitu, nanti dapat dari sini untuk bayar ini gitu. Nah, jadi saya berdoa ya Allah, berikan hamba rezeki yang Engkau ridho ya Allah untuk menyelesaikan urusan ini. Alhamdulillah Ustadz sampai hari ini Allah belum kasih. Jadi saya tidak berusaha untuk tidak meminta. Saya pernah berusaha sama suami minta ke sini gitu loh. Tapi gagal. Padahal udah di ujung gitu Ustadz, udah oke gitu. Tapi judulnya juga Ustadz. Kok tiba-tiba gagal? Terus saya merenung, oh berarti Allah nggak kasih dengan cara ini gitu. Saya diam Ustadz. Saya sudah diam, saya cuma menunggu aja. Jadi besok ini limit terakhir Ustadz. Limit terakhir kalau tidak diselesaikan anak saya keluar dari sekolah. Tapi saya dan suami berusaha yakin. Saya belajar meyakini di diri saya itu, Ustaz. Ini mungkin untuk sesama kawan-kawan yang lainnya. Saya angkat badan saya yakini diri saya ini yakin
yakin aja. Allah pasti kasih jalan. Allah pasti kasih jalan. Nanti di penghujung-hujung Allah pasti kasih jalan pada saat waktu yang tepat. Ayo sudah diam, yang penting kamu tidak berminta kepada makhluk. Itu saya coba bertahan Ustaz. Kalau saya sudah tidak bertahan, saya diam Ustaz. Diam, kadang-kadang saya sampai narik napas gitu. Ya Allah, gitu. Saya narik napas. Saya berusaha ngebuang semua bisikan ini, itu, segala macam itu saya buang semua. Saya nggak wudhu saya ngaji Ustaz. Sampai saya ngerasa lelah, baru saya tinggalin. Saya puasa semua. Saya berusaha mempertahankan diri saya, kebiasaan saya buruk selama ini, saya selalu meminta kepada orang, kepada makhluk. Meminta pertolongan kepada makhluk. Setelah saya tidak dapat dari makhluk, baru saya bergantung sama Allah. Kan itu salah ya Ustaz. Ya, Ke Allah dulu. Nah itu yang saya lagi belajar Ustaz. ya, Belajar oke. bertahan sampai hari malam ini pun Ustaz, itu limit besok harus selesai anak saya kalau nggak keluar. Dan terakhir pun saya, kalau nggak saya akan dikeluarkan dari kantor Ustaz. Karena ada kesalahan saya satu Ustaz di kantor. Saya menggunakan uang kantor Ustaz. Waktu itu kemarin anak saya rumah sakit. Dan saya akui itu saya salah gitu Ustaz. Jadi kalau uang itu belum dikembalikan sampai besok, kemungkinan saya akan mengundurkan diri atau dari kantor yang akan mengundurkan saya gitu. Di sisi lain anak saya kalau besok tidak bayar disuruh pindah dengan sekolah. Pindah sekolah tapi harus menyelesaikan tunggakan yang ada gitu. Berarti kan semuanya duit-duit semua gitu. Iya, iya. Saya bertahan gitu. Saya mencoba bertahan untuk saya sudah usaha Ustaz, coba pinjam ke sini itu, tapi selalu gagal. Saya ngelamun. Oh, berarti ini jawaban saya, doa saya gitu. Saya mintakan ya Allah beri hamba rezeki yang Engkau ridho ya Allah untuk menyelesaikan persoalan ini ya Allah gitu. Jauhi hamba dari segala hal yang membuat Engkau tidak ridho, yang membuat Engkau murka pada hamba ya Allah. Sudah cukup apa yang sudah hamba lakukan selama ini ya Allah. Jadi enggak berkali-kali itu gagal, saya diam gitu. Sampai sore tadi saya sama suami diam. Udah Abi kita diam aja udah. Kita tunggu aja. Kita tunggu pertolongan Allah. Dan belajar yakin aja Allah akan bantu gitu. Ya sudah saya bilang kayak gitu. Ya seperti itulah Ustadz gitu. Kadang-kadang sampai tadi siang itu Ustadz ya perilaku dari adalah yang sampai di kuping saya dan itu jelas fitnah gitu Ustadz. Karena saya tidak merasa saya berkata atau berbuat seperti itu. Sampai ya namanya di kantor udah santer ya Ustadz itu. Iya, iya. Sampai dada saya itu sampai berdebar-debar loh Ustadz. Menahan gitu loh. Menahan hati saya berdoa ya Allah lindungi hamba dari sifat buruk dalam diri hamba. Lindungi hamba ya Allah dari sifat marah, sifat dendam, sifat apalah gitu. Saya berusaha buang itu Ustaz. Saya berusaha memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti saya. Saya menyadari bahwa persoalan ini terjadi karena saya gitu. Mereka Ya, begitu oke. kata walaupun kadang-kadang apa ya Ustaz? Sesek gitu dada ini Ustaz. Ya, ya. Pas habis buka puasa, habis sholat, habis ngaji, habis segala macam itu tadi saya sampai minum air hangat, saya bilang gemeter gitu loh Ustaz. Ya, terkait dengan fitnah, maka yakini saja bahwasanya dengan fitnah itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Bisa mengurangi dosa-dosa kita. Kemudian ikhlas, pasrah terkait dengan apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan bentuk taubat kita kepada Allah. Jadi kalau kita udah tobat, udah ngaku salah sama Allah, maka kita pasrah total. Nah, kalau kita sudah pasrah total, maka disitulah nanti pertolongan Allah akan datang. Ya, insya Allah seperti itu. Iya Ustaz. Terima Baik. kasih Ustaz. Oke, baik ya, insya Allah ya. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Ya, baik, sama-sama Bu Eni ya. Masih ada waktu, insya Allah silahkan bisa dimanfaatkan Bu Eni dan keluarga bareng-bareng ya.
Silahkan nanti di sepertiga malam terakhir semuanya bangun, seluruh anggota keluarga minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika sudah berkehendak, maka kehendaklah itu yang bakal terjadi. Satu ketika ada seorang kawan yang sharing curhat, Ustadz, saya besok bakal dipenjara nih kalau saya tidak ngebayar utang. Ya sudah, saya minta masih ada waktu kok. Sekian jam, masih ada waktu nanti malam. Silahkan untuk minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika itu kemudian selang beberapa waktu ya, 3 harian, saya tidak lagi tahu kabarnya seperti apa. Lalu di 3 hari berikutnya itu beliau ngasih kabar bahwasanya alhamdulillah Ustadz, di hari H kalau saya tidak bayar akan dipenjara saya. Saat itu juga ada orang yang melunaskan hutang-hutang saya. Saya tidak jadi dipenjara. Seperti itu ya. Yakini saja bahwa apapun nanti yang terjadi esok hari itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Insya Allah demikian ya. Ya Ustadz, terima kasih. Ya. Baik, kita lanjutkan. Maaf. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk ini pertanyaan terakhir ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 42. Ada pertanyaan terakhir dari Bu Marasya Hijriyana. Assalamualaikum Ustadz. Saya pernah khilaf pinjam dan pinjaman online karena sedang butuh. Karena awal itu membuat lingkaran yang tidak pernah putus. Karena saya harus pinjam lagi untuk menutupi utang yang berbunga. Saya ingin berhenti, tapi tidak ada yang bisa bantu. Saya harus bagaimana Ustadz? Saya menyesal dan saya ingin ini semua berhenti hutang lunas. Bagaimana Ustadz? Oke, baik. Buat Ibu siapa tadi dan juga Bapak Ibu kawan-kawan semuanya, seringkali kami sampaikan prinsip ini harus dipahami. Prinsip ini harus dipahami. Bahwasanya jangan pernah bayar hutang dengan berhutang lagi. Apalagi bayar hutang dengan hutang riba. Jangan. Karena justru ini nanti akan membuat hutang kita makin besar, makin banyak jumlahnya. Bukan sedikit, tapi makin besar. Awal paling kita cuma punya hutang 500.000 di satu pinjol. Bulan depan itu kita bisa punya 4 pinjol dengan jumlah lebih dari 10 juta. Tapi kita bisa bayangkan kalau pola ini tidak kita lakuin, kita berhenti di satu titik saja, kita punya satu pinjol 500.000, nggak bisa bayar, udah kita berhenti di satu titik, maka kita tidak akan punya hutang lagi. Ya hanya satu titik itu. Paling biasanya yang kita takutin apa? Yang takutin, Ustadz, ini kalau nggak saya bayar, bunganya jadi besar. Makin besar, makin besar. Padahal Bapak Ibu kawan-kawan, kalau kita tidak bayar, dan satu saat kita punya uang, kita bisa nego kok. Ya. Saya punyanya cuma 500. Saya hutangnya kemarin 500. Kalau mau saya bayar sekarang. Kalau enggak ya sudah, nggak usah dibayar. Itu siapapun pasti nerima. Pinjol manapun pasti nerima itu. Ya kan? Jadi nggak usah khawatir nanti nilainya jadi besar. Justru nilai kita jadi besar kalau kita pinjam lagi, pinjol lagi. Maka silahkan, saya tidak tahu sekarang jumlah pinjolnya ada berapa, berhenti, stop. Ya, stop. Dan fokus selesaikan satu-satu. Pinjol mana dulu yang harus kita selesaiin satu-satu. Ya, saya pernah punya nggak tahu kan, nggak pernah dulu ya saya sampaikan. Punya penghasilan 12 juta per bulan. 12 juta itu hanya digunakan untuk membayar bunga di 10 pinjol. Padahal kalau ngerti cara kelolanya, 12 juta itu bisa digunain buat nutup pinjol satu persatu,
kurang dari setahun 10 pinjolnya udah lunas sebenarnya. Tapi karena nggak ngerti sampai berjalan setahun itu utang nggak lunas-lunas gitu ya. Pinjolnya tetap tiap bulan hanya bayar bunga 12 juta. Ya, maka silakan belajar tentang manajemen ini. Nah, fokus satu dulu mana yang sudah selesai, yang lain abaikan. Diancam diancam diteror itu hal biasa. Enggak usah takut. Ya, enggak usah takut kawan-kawan ya. Kita ini pinjam meminjam itu adalah hukumnya hukum perdata. Enggak akan pernah masuk hukum pidana selama kita tidak lari. Selama kita tidak menghilang. Kalau kita menghilang nanti bisa masuk kasus penipuan dan seterusnya, akhirnya masuk pidana. Ya, selama kita hadapi itu hukumnya masih hukum perdata. Jadi tidak masalah ya. Ya dimarahi dan sebagainya, maka tadi kita minta sama Allah agar orang-orang yang tadinya marahi kita itu mengancam, meneror, itu agar mereka dibukakan pintu hatinya, dilembutkan hatinya oleh Allah SWT sehingga nggak nagih lagi. Dan banyak teman-teman yang ketika mereka datang ketemu dengan yang nagih, ya dibuatin kopi, buatin teh, ngobrol enak, mereka enggak marah ya. Ya marah itu mungkin karena sikap kita waktu pertama itu ketemu beliau itu kayak bikin permusuhan, makanya mereka juga bikin ini ancaman dan seterusnya. Tapi kalau kita baik-baikin, mereka datang juga dengan cara yang baik, ngobrol dengan yang baik, nanti akan ketemu dengan solusinya. Jadi silahkan Ibu yang tadi siapa, silahkan enggak usah pinjam lagi, berhenti, stop ya. Berhenti, stop. Nggak bisa bayar, jangan dibayar dulu. Bayarnya kapan? Bayarnya nanti kalau udah punya ya. Fokuskan selesai satu persatu dulu. Mana yang mau diselesaikan dulu. Bulan berikutnya pindah mana lagi, berikutnya pindah lagi. Insya Allah kita Ibu tidak akan punya tambahan utang lagi kalau prinsip ini Ibu pegang terus. Tapi kalau enggak nanti akan makin besar dan makin besar sampai di satu titik kita udah nggak bisa pinjam ke siapa-siapa lagi dan utang kita udah menggunung. Ya, ini prinsip teman-teman ya. Silahkan siapapun nanti boleh dipraktekkan. Mari kita doa sama Allah SWT, insya Allah agar kita semuanya juga diberikan kemudahan dalam menyelesaikan amanah-amanah kita, diberikan rezeki yang besar, berkah, melimpah, banyak, dia bisa nutupi amanah-amanah kita. Allahumma amin. Ya, insyaallah demikian Gusmi. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya demikian tadi ya sharing, diskusi, tanya jawab yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, semoga bisa menjadi hikmah pengalaman bagi kita semuanya dan menjadi sarana bagi kita untuk selalu berusaha untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Insya Allah bersama-sama di komunitas Manut Quran ini kita selalu berusaha meniatkan diri, menyiapkan diri kita untuk menjadi lebih baik ya. Tentunya dengan didasarkan pada nilai-nilai yang sudah ditanamkan dalam Al-Qur'an. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk materi kita pada malam hari ini dan juga sharing. Insya Allah kita akan tutup forum kita. Sebelumnya akan kita tanyakan pada Ustadz Udin. Sudah cukup ya Ustadz ya untuk malam hari ini ya? Insya Allah cukup Gus. Baik, terima kasih. Bapak-Ibu semuanya, kita akan masuk ke sesi kita yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih pada Ustadz Udin. Dan kita akan bertemu lagi pekan depan di Kamis malam atau malam Jumat dengan materi-materi yang semakin menguatkan keinginan kita untuk berubah menjadi lebih baik. Dari kami, jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanya dari Allah SWT. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi